1.2 mata terpejam dengan lena, suka menolong sesama, pastilah hidupmu jadi bermakna. Shalom, konnichiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020. Kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu, berkat dan pertolongan-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan biarlah kami semakin giat, semangat, konsisten, dan penuh keyakinan, pengharapan akan kasih-Mu untuk mengabarkan Injil-Mu hidup dalam kehidupan kami bersama-Mu saja. Dalam nama Yesus yang menerangkan pelajaran pagi ini pada kami, biarlah kami tetap memuliakan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Kunci di Tangan Iman. Kita baca ayat inti bersama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Bagaimanakah anggapan-anggapan malaikat surga terhadap makhluk manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang selalu dalam pencobaan, bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya rindu dan siap memberikan lebih banyak dari yang dapat mereka minta atau pikirkan, namun mereka amat sedikit berdoa dan imannya begitu kerdil. Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Bisikan penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa, dan semua ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa anak-anak lelaki dan perempuan Allah merasa enggan berdoa, padahal doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan di surga, di mana terdapat segala harta yang maha kuasa itu? Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada dalam bahaya yang semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Iblis selalu berusaha menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman, memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Ada syarat-syarat tertentu oleh mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dia telah berjanji, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Yesaya 44 ayat 3. Barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapatlah merasa pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Hati haruslah dibuka bagi pengaruh Roh Kudus. Kalau tidak, berkat Tuhan tidak akan diterima. Keperluan kita yang besar saja sudah merupakan alasan untuk memohon dengan sangat demi kepentingan kita. Tetapi kita harus mencari Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ini bagi kita. Katanya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Tertulis dalam Matius 7 ayat 7 dan Roma 8 ayat 32. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita sadari, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan bertobat dan hancur hatinya selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita bisa percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Jika kita tidak pernah membuat kita berkenan di hadapan Allah, hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita,
darahnya yang akan menyucikan kita. Namun demikian, kita mempunyai satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 105 dan 106. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting dari Abraham yang saya ingat, mengapa dia sampai dikatakan sebagai bapa orang percaya, adalah selain ketika imannya tetap kokoh, walaupun dia tidak melihatnya, walaupun saat itu dia tidak mempunyai anak, ketika itu Allah berkata, keturunanmu akan seperti pasir di laut, yang mana saudaraku tidak dapat dihitung oleh kita manusia. Jumlahnya sangat tidak terbatas, dan itulah jumlah keturunan Abraham nantinya. Dan sekarang terbukti bahwa keturunan Abraham sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia. Satu hal lagi di luar itu yang sangat saya kagumi sebagai contoh iman bagi kita, sehingga tertulis dalam Ibrani 11 adalah ketika Allah meminta Abraham dan anaknya Ishak untuk naik ke gunung Allah, gunung Horeb. Ketika itu Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Allah. Padahal Ishak adalah anak satu-satunya sebagai penerus keturunan Abraham. Padahal Ishak adalah anak yang diberikan Allah sebagai penerus keturunan Abraham. Tapi apa yang dilakukan Abraham adalah dia dengan iman, percaya, dan tegas membawa anaknya beserta pisau untuk menyembelih serta kayu api untuk membakar korban bakaran. Di atas gunung Horeb, iman Abraham benar-benar membuktikan bahwa dia melakukan sesuai yang diperintahkan Allah. Dia menyusun kayu api untuk korban bakaran dan meletakkan Ishak sebagai bukti iman yang lain yang tidak melawan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Ishak sudah terletak di atas kayu korban bakaran. Ketika Abraham mengangkat tangan untuk menyembelih Ishak, disitulah bukti iman terlihat. Dan Allah menyatakan kebenaran bahwa tidak ada persembahan korban bakaran yang mana korban bakaran tersebut adalah manusia. Saat itu juga Allah menunjukkan seekor domba sebagai pengganti Ishak untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Saudaraku, iman ini, iman yang luar biasa, adalah kunci pernyataan Abraham sebagai bapa orang percaya dan mendapatkan keselamatan di dalam kerajaan surga. Kita harus berpegang pada iman yang benar dan menguatkan iman percaya kita pada kehendak Allah, karena disitulah kunci keselamatan kita. Bila kita beriman dengan kokoh, tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita untuk menikmati kasih karunia-Nya. Amin. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus untuk pernyataan iman bahwa kami akan memperoleh keselamatan bersamamu Yesus. Biarlah Bapa, iman kami dikuatkan untuk membangkitkan, mengarahkan pengharapan yang luar biasa akan kasih karunia-Mu berupa keselamatan kami di surga kelak. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan Bapa. Terima kasih untuk segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Buah durian, buah jambu, lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Sepada, Horas.